saya kira ini penting dan Bahlil mesti paham juga bahwa tambang itu dia model ekonomi yang rapuh. Dia model ekonomi yang tidak berkelanjutan. Sesaat dia. Karena sekali kita tambang habis selesai. Lahan yang sudah kita gali tadi, sudah kita bongkar tadi, susah untuk kemudian pulih, apalagi kita manfaatkan untuk pengembangan sektor di luar tambang lagi. Itu susah. Nah, reklamasi ini dia ada rentenya, Bang. Merinding saya. Jadi, pemerintah kita ini dia seolah-olah menjalankan negara ini kayak pedagang gitu. Basic siang ini kita akan ulas tentang polemik izin tambang. Telah hadir di studio bersama kita Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Bung Melki Nahar. Selamat siang, Bung Melki. Selamat siang. Bung Melki, bisa diceritain nggak tentang Jatam? Fokus kerjanya tentang apa sih? Fokus kerjanya itu banyak mengadvokasi masyarakat yang berada di lingkar tambang, mereka-mereka yang lahannya digusur, ruang hidupnya dirusak karena ekspansi industri ekstraktif, terutama di sektor pertambangan. Dari selain kerja-kerja advokasi di level komunitas warganya, kita juga fokus di advokasi kebijakan, regulasi, begitu, termasuk aspek pendanaan dan segala macamnya. Tentu semua terkait dengan sektor industri ekstraktif di Indonesia. Tapi banyak juga ya representatif office-nya ya di daerah-daerah ya? Iya, mungkin tidak sebanyak dengan teman-teman lain. Kalau Jatam itu secara nasional memang ada di Jakarta, tapi wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Kemudian punya banyak jejaring yang memang bertugas untuk stay di lokasi begitu ya. Kalau kantor di daerah itu kayak ada di Kalimantan Timur, Samarinda begitu, kemudian di Sulawesi Tengah, di Palu, kemudian di Kalimantan Utara, sama beberapa wilayah-wilayah lain. Sebagian lainnya kita lebih banyak berjejaring langsung dengan komunitas warga ataupun dengan NGO-NGO lokal, termasuk dengan teman-teman jurnalis juga. Itu banyak juga yang berkolaborasi dengan kolaborasi ya. Bung Melki, ini nih lagi rame nih di Republik nih tentang izin tambang yang dicabut, ya kan? Ada sekitar dicabut atau pura-pura dicabut. Ini ada 2000 lebih loh Bang, Bung Melki, 2000 lebih yang dicabut. Lalu ada laporan tuh katanya, ada nego-nego katanya. Dulu kan kalau eranya Setia Novanto tuh kasus ketua DPR yang lama, kan ada kasus Papa minta saham. Kalau ada nih Bang, Papa minta saham atau Papa minta uang. hanya dikasih 2 opsi. 2 opsi. Menurut Bung Melki gimana nih? Iya, soal polemik terkait dengan pencabutan izin itu, dengan munculnya kasus antara Papa minta saham dan Papa minta uang tadi, jangan-jangan memang motif awalnya tidak dalam kerangka menata investasi dalam negeri, tetapi justru dipakai untuk untuk menjadikan ini semacam sapi perah begitu, macam ATM lah ya, elit-elit tertentu yang sedang berkuasa begitu. Apalagi kalau kita cek waktunya kan hampir bisa kita bilang berdekatan dengan momentum elektoral juga, karena kan ini baru tahun lalu kan. Pemilu, berdekatan dengan menjelang pemilu. Jangan-jangan memang ini bagian dari skenario untuk menghimpun kekuatan logistik. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan pura-pura tadi, mencabut begitu, supaya datang kan, lalu lapor, saya kenapa dicabut? Mau dicabut, mau hidup, kasih. Persis itu kira-kira yang terjadi sebetulnya. Tapi Bung Melki kan dengan kebijakan presiden ini kan tadinya, Presiden Jokowi ini kan tadinya untuk penertiban ya. Betul. Bung Melki setuju nggak dengan penertiban izin tambang tadinya? Sangat setuju, tetapi
skema atau model penertibannya mestinya tidak hanya berfokus pada aspek yang sifatnya administratif gitu ya. Karena kan pencabutan ribuan izin tambang yang dilakukan rezim Jokowi kemarin, terutama melalui Bahlil kan, salah satunya basisnya kan hal-hal yang sifatnya administratif. Gitu ya. Misalnya perusahaan tidak tidak menyetor RKAB-nya, kemudian lahannya ditelantarkan dalam artian tidak ada aktivitas di lapangan. Kalau misalnya mau serius, mestinya mau fair ya, lebih diperluas, menyasar pada aspek kejahatannya, kejahatan korporasi terhadap lingkungan, terhadap kemanusiaan dan segala macamnya. Sehingga dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan rezim saat ini benar untuk rakyat, gitu ya. Sehingga kalau yang kemarin kita justru membacanya agak berbeda. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan-jangan memang diduga ini tujuannya gitu ya, hanya sekedar untuk mencari logistik. Diduga ya. Logistik. Mudah-mudahan sebentar lagi nggak diduga lagi. Kalau penegak hukumnya bergerak. Nggak takut dengan otoritas kekuasaan politik tertentu. Jadi Perpres nomor 70 tahun 2023 tentang yang memberikan kewenangan kepada Satgas Peraturan Investasi ya itu terlalu berlebihan nggak menurut Bung Melki? Mungkin juga tidak terlalu berlebihan karena di kita itu di Indonesia itu kan kurang lebih ada dua yang memang punya kaitan langsung dalam urusan penerbitan dan pencabutan izin tambang gitu ya. Satu misalnya SDM begitu ya, Kementerian SDM begitu. Lalu yang kedua BKPM. SDM kan kita tahu apa perannya selama ini dan hanya lebih dari RKB, persetujuan RKB. Iya betul, dan ketika ada tambahan kewenangan yang diberikan begitu ya, terutama sekali terhadap BKPM misalnya, saya kira dia kemudian akan jadi berlebihan kalau dalam pelaksanaannya gitu ya, tidak dalam kerangka bagaimana mencapai apa yang menjadi tujuan dari regulasi yang dibuat tadi. Tapi justru dipakai untuk kemudian memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok. Cawe-cawe lah ya. Cawe-cawe gitu ya. Jadi cawe-cawe ini tidak hanya urusan politik ternyata. Ada urusan ini juga nih. Urusan duit, urusan saham ini ada banyak cawe-cawe juga. Gitu. Kalau dulu kan Bung Melki kan IUP itu kan yang menerbitkan pemerintah provinsi. Ditarik nih di rezim Jokowi ditarik ke pusat. Jadi IUP itu diterbitkan oleh Kementerian SDM. Dan dalam undang-undangnya belum dicabut nih bahwa yang bisa mencabut IUP itu kan sebetulnya Kementerian SDM. Tapi ada Perpres nih yang memberikan pendelegasi kewenangan dari Presiden kepada Menteri Investasi / Kepala BKPM. Menurut Bung Melki rezim ini rezim izin di provinsi ditarik ke pusat, apakah sebaiknya dikembalikan ke daerah? Sebelum ke situ barangkali gini. Jadi sebetulnya kan sebelum Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 itu direvisi, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin itu kan ada di kabupaten kota, dalam ini bupati wali kota, ada di provinsi oleh gubernur, juga ada di Kementerian SDM. Tapi kan setelah revisi, pasca revisi, sebelum revisi, ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang tahun 2014 kalau aku 23 tahun 2014. Di mana kewenangan yang sebelumnya tadi ada di level kabupaten kota itu kemudian diambil lalu diserahkan kepada provinsi. Ditarik menjadi domain lalu provinsi. Lalu kemudian setelah itu persis terpilih untuk periode kedua Pak Jokowi. Revisi Undang-Undang Minerba kan bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu ya. Cipta Kerja. Lalu kemudian kewenangan yang ada di daerah tadi itu diamputasi semuanya. Lalu tarik ke pusat. Diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini P-nya besar, Bang. Bukan P kecil ya. Bukan P kecil. Artinya tahulah ya. Nah, ketika kewenangan seluruhnya ada di pemerintah pusat, dengan situasi politik saat ini sebagian besar otoritas kekuasaan ini mereka punya afiliasi dengan bisnis. Kami kemudian membaca bahwa memang ini semacam grand design begitu ya, yang sudah disiapkan untuk kemudian kekayaan alam yang demikian banyak ini itu bisa dikendalikan oleh segelintir orang. Karena segelintir orang yang kaya punya otoritas politik tadi
sedang memegang kekuasaan politik tertentu kan. Sehingga kalau mereka yang punya kewenangan, maka mudah untuk kemudian bagi-bagi lisensi tadi, bagi-bagi konsesi. Nah, persis itu yang saya kira terjadi begitu. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi bahwa bagaimana sebaiknya, saya sendiri juga belum punya jawabannya. Karena gini, ketika bupati, wali kota, dan gubernur saat itu diberikan kewenangan, lonjakan izin tambang kita itu Bang, lebih dari 11.000. Diobral? Diobral habis-habisan. Jadi mohon maaf, bupati, wali kota, gubernur saat itu kayak raja kecil. Saking mereka punya kewenangan. Kuasa untuk merebut izin tambang. Dan banyak cabe-cabenya. Banyak cabe loh. Itu kan, itu yang Iya. Dan terbukti kan ketika ada kasus-kasus tertentu dari bupati tertentu yang kemudian melibatkan tambang terkait dengan proses penerbitan izin tadi itu masuk penjara dan segala macamnya. Sehingga kalaupun semuanya diambil alih oleh pusat tadi, situasi kekuasaan politik di nasionalnya persis seperti saat ini juga jadi bumerang gitu ya. Nah, sehingga tidak menjadi solusi ya ditarik ke pusat. Bukan jadi solusi juga begitu. Sehingga apalagi mereka-mereka ini kan bukannya susah diawasin, memang rada bebal aja. Kurang apa coba gitu kritikan dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia ini gitu ya. Tapi kan semua tetap berlangsung kayak nggak ada apa-apa begitu ya. Tutup mata tutup telinga ya jalan aja semua begitu. Dan itu yang terjadi hari ini. Gitu. Jadi penarikan izin tambang ke pusat pun ternyata yang diharapkan menjadi solusi mengerem. Betul. Lalu dilakukan seleksi ya, secara selektif begitu. Ternyata ini nggak terjadi ya. Iya, betul. Malah kayaknya kalau dulu diobral di level daerah, sekarang bukan diobral, cuci gudang. Jadi bukan sentralisasi kewenangan, sentralisasi sentralisasi kekayaan. Kekayaan jangan-jangan. Bung Melki, Tempo waktu itu merilis nih tentang pencabutan izin tambang yang disorot oleh Tempo dalam laporan investigatifnya bahwa ternyata ada satu perusahaan pemilik izin tambang yang terafiliasi dengan kekuasaan, dengan yang mencabut izin tambang. Bahlil. Menurut Bung Melki gimana nih? Iya, jadi itu PT Meta Mineral Pradana gitu ya, perusahaan yang memang benar ada di Konawe sana. Sulawesi Tenggara ya. Begitu. Dan afiliasi Bahlil itu kan sebetulnya bisa kita lihat dari dua perusahaan. Satu PT bersama Papua Unggul, lalu yang kedua PT Riva Capital. Jadi bersama Papua Unggul itu dia menjadi pemegang 90% saham. 90% saham? 90%. Pengendali dong? Iya, dia kayak perusahaan pengendali begitu ya, di PT Meta Mineral Pradana tadi. Pemilik 90% saham dari PT Papua. Iya, si PT Papua ini dia menjadi pemegang saham mayoritas terhadap si perusahaan PT Meta di Konawe tadi itu begitu. Nah, sehingga afiliasinya secara tidak langsung begitu ya, melalui dua perusahaan ini. Nah, PT Papua bersama Unggul sama Riva Capital, semua orang tahu bahwa dua perusahaan ini juga punya afiliasi langsung dengan Pak Bahlil gitu kan. Artinya dia pemilik sebetulnya, pengendali gitu. Sehingga orang kemudian tidak heran membaca bahwa ini erat kaitannya dengan kepentingannya Pak Bahlil. Nah, buktinya kemudian terjadi ketika kewenangan yang diberikan gitu tadi oleh Presiden ya, untuk menata investasi terkait dengan tambang di Indonesia. Lantas kemudian ada pencabutan, tapi kemudian ada kompromi setelah itu begitu ya. Tapi pencabutan itu tidak kemudian menyasar pada atau tidak berlaku sama bagi seluruh perusahaan yang tebang pilih melakukan kejahatan yang sama, katakanlah begitu ya. Jadi dia tebang pilih. Sehingga saya mau bilang bahwa ya kalau tidak atau bukan tebang pilih, jangan-jangan bukan Pak Bahlil. Kan bisa jadi begitu lah. Atau jangan-jangan bukan rejim ini. Bukan rejim ini. Kan jadi soal kan. Sehingga saya kira memang apa yang ditulis oleh teman-teman Tempo memang benar adanya. Jadi praktis ada tebang pilih dalam konteks penegakan hukum di sektor tambang di Indonesia. Ini
saya mau mengutip sedikit nih, Bung Melki tentang peraturan presiden nomor 70 tahun 2003 tentang pengalokasian lahan bagi penata investasi. Iya. Di Perpres 70 ini kan memberikan, mandat pembentukan Satgas ya, Satgas, alokasi lahan dan penata investasi. Ketuanya itu, Menteri Investasi ya, Kepala BKPM. Lalu diberikan kewenangan tadi yang, eee eee, cukup luar biasa nih. Iya. Perpres ini tidak, merujuk kepada Undang-Undang SDM nih, Bung Melki, tapi langsung merujuk kepada konstitusi, Undang-Undang Dasar, bahwa presiden, langsung pada pasal 4, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dari urusan pemerintahan. Nah, ada yang aneh nggak nih, Bung Melki, melihat dari pandang Bung Melki sudah malang melintang di dunia advokasi tambang dengan adanya Perpres ini? Harusnya kita nggak kaget gitu ya. Maksud saya gini, kan ini bukan pertama kali sebetulnya, situasi seperti ini. Ini sudah sering terjadi sebelum-sebelumnya. Sampai belakangan kan soal ya persyaratan jadi cawapres boleh lah ya. Kan yang gitu-gitu tuh kan, maksudku jangan-jangan kita nggak perlu kaget juga begitu ya. Tapi poin pentingnya memang mandat atau kewenangan yang kemudian diberikan tadi begitu ya. Justru tidak dipakai untuk kemudian bagaimana apa yang diamanatkan dalam regulasi tadi itu benar-benar tercapai. Yang terjadi kemudian mereka seperti menunggangi gitu kan, mandat yang ada melalui regulasi tadi untuk memuluskan kepentingan dari orang-orang tertentu. Ya salah satunya yang dipertontonkan secara terbuka adalah apa yang dilakukan oleh Saudara Bahlil kan. Jadi dia justru satu tadi yang bilang dia tebang pilih dan segala macamnya. Dan ini penting juga menurutku, supaya publik juga ngeh gitu ya. Maksudku jangan kaget-kaget juga Nggak usah kaget ya. situasinya seperti ini. Karena ini bukan kejadian Pertama kali. begitu. Dalam konteks yang lain misalnya, ada banyak perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh elit-elit yang ada di lingkaran istana misalnya, atau di istana misalnya yang bahkan sudah terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, pelanggaran kemanusiaan, itu kan tidak ada proses hukumnya. Saya ambil contoh misalnya salah satu perusahaan Luhut Binsar Panjaitan di Kalimantan Timur, beroperasi persis dekat pemukiman, rumah-rumah warga itu ambles gitu dan segala macamnya, jalan umum kemudian hancur-hancuran, penegakan hukum ada? Nggak ada. Kejahatan demikian besar seperti ini kan mestinya harus diberikan sanksi yang tegas. Tapi penegak hukum mana yang berani? Yang punya nyali. Kan itu problemnya. Ketika seluruh proses penegakan hukumnya diintervensi oleh kekuatan politik yang besar tadi. Kan kita sudah ada aturannya, ada normanya. Dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, disebutkan bahwa pejabat negara siap mundur dari jabatan politiknya apabila secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Juga ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Di undang-undang itu mengamanatkan bahwa setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara penuh tanggung jawab dan bebas dari perbuatan tercela. Nah, ini menurut, Bung Melki tentang pejabat negara yang memiliki aktivitas bisnis bagaimana ini seharusnya? Ya idealnya memang setuju, mestinya, mereka-mereka yang memutuskan untuk menjadi pejabat publik itu, harusnya kan melepas seluruh kepentingan-kepentingan bisnisnya gitu ya. Dan berdiri di atas semua golongan kan? Betul. Nah yang jadi soal adalah ketika pemegang tampuk kekuasaan tertinggi justru membiarkan hal ini terjadi. Atau kalau mau kita konkretkan misalnya, kalau Pak Jokowi sadar betul bahwa memang harus ditata, memang harus ditertibkan begitu ya, mestinya itu dia lakukan sejak 2014 lalu. Atau setidaknya sejak 2019 lalu. Ya, periode kedua ya? Betul. Tapi kan yang terjadi, alih-alih mau melakukan itu, dia justru gitu ya, dengan kewenangan politik yang besar tadi, menguatkan lagi dengan memberi banyak insentif terhadap
perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia kan. Yeah. Satu tadi melalui revisi Undang-Undang Minerba, kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dalam kaitan dengan apa namanya nikel dan ekosistem penarik banyak insentif dan segala macamnya. Jadi semua justru kan netizen bilang Pak Jokowi itu mesti kita baca balik kan. Semua kebalik ini. Banyak sekali insentif sebetulnya yang diberikan dan situasi ini saya khawatir justru dimanfaatkan juga oleh mereka-mereka yang hari ini sedang memegang kekuasaan politik tadi. Mumpung nih. Aji mumpung. Mumpung kebijakannya atau rejimnya sedang membuka ruang yang besar, kita manfaatkan. Karena belum tentu kita berkuasa selamanya. Iya. Kan bisa begitu kan? Iya. Jadi jangan-jangan memang semua sedang memanfaatkan situasi. Saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan. Tapi Bung Melki kan kalau tujuan dari berbangsa dan bernegara ini kan salah satunya adalah kesejahteraan rakyat kan sebetulnya. Ini kan dengan dibukanya izin tambang nih sebetulnya kan sepanjang berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara dan dapat mensejahterakan kehidupan rakyat harusnya nggak ada masalah dong ya. Ini masalahnya rakyatnya tidak sejahtera ya, tambangnya bertebaran di mana-mana. Gimana nih Bung Melki? Tambang ini kan sebetulnya. Iya kan tujuannya kan diatur konstitusi nih dalam undang-undang kan, dalam pembukaan undang-undang dasar kan, untuk mensejahterakan kehidupan rakyat kan. Nggak ada masalah dong sebetulnya kalau dibuka izin tambang, silahkan melakukan eksplorasi pertambangan sepanjang rakyatnya sejahtera kan gitu ya. Kenyataannya Bung Melki melihatnya bagaimana nih saat ini? Sudah sesuai konstitusi belum nih? Iya, jadi saya kira ini penting dan Pak Halil mesti paham juga bahwa tambang itu dia model ekonomi yang rapuh. Dia model ekonomi yang tidak berkelanjutan. Sesaat dia. Karena sekali kita tambang habis selesai. Lahan yang sudah kita gali tadi, sudah kita bongkar tadi, susah untuk kemudian pulih, apalagi kita manfaatkan untuk pengembangan sektor di luar tambang lagi. Itu susah. Dan situasi kita hari ini semakin pelik karena pemerintah itu membuka ruang yang sangat besar untuk perluasan pertambangan di Indonesia. Saat ini tidak ada satu pulau pun yang nyaman. Semua terancam. Halmahera misalnya atau Kepulauan Sulawesi belum sampai 10 tahun itu udah hancur-hancuran nih. Banyak bolong-bolong ya? Pembongkaran nikelnya, seriusan. Laporan Jatep kan sempat memberikan foto tuh. Bolong-bolong. Nah, nyambung ke yang Bang bilang tadi, ini kok investasinya naik begitu ya. Tambangnya ada di mana-mana, izinnya ribuan, tapi tidak berdampak pada kesejahteraan. Ya gimana dia berdampak pada kesejahteraan kalau misalnya pemerintahnya misalnya dia mengobral izin tambang di lahan-lahan yang sebetulnya itu untuk pengembangan pertanian perkebunan, di situ sebetulnya untuk sektor-sektor di luar tambang yang selama ini lebih banyak menjanjikan kesejahteraan. Sudah existing ya? Betul. Yang terjadi kan kemudian adalah alih fungsi lahan. Saya ambil contoh konkret misalnya. Kalimantan Timur itu Bang, gitu ya, yang banyak batu baranya dulu yang sudah mau habis. Saat ini situasinya dia tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan pangan terutama beras dari dalam daerahnya sendiri. Dari provinsi Kalimantan Timur. Betul. Padahal sebelumnya dia bisa hasil produksi berasnya itu bisa memenuhi kebutuhan domestiknya. Tapi ketika alih fungsi lahan itu terjadi, kemudian sumber airnya tercemar, kan produktivitas menurun tuh. Lahan semakin menyusut itu. Mereka kemudian bergantung ke Pulau Jawa. Bergantung ke sebagian Sulawesi. Suplai pangannya. Yang untuk berasnya. Yang notabene dua wilayah ini juga sedang mengalami masalah yang sama. Kan problem tuh. Sedang dieksplorasi. Sedang dibongkar juga. Dibolong-bolongnya. Atau kan banyak itu yang sering ke Babel ya. Bangka Belitung. Bangka Belitung juga sama. Urusan pangannya dia, terutama beras itu. Setelah kita telusuri, setelah kita riset itu dia sangat bergantung ke Pulau Jawa. Yang notabene Pulau Jawa juga bukan sedang terancam. Dibongkar juga. Jadi memang situasi, jadi pemerintah kita ini dia obral izin tambang, dia buka luas untuk pertambangan, tapi dia secara sadar melenyapkan sektor-sektor yang sebetulnya itu adalah sumber kehidupan utama warga. Jadi kemiskinan selama ini kan kalau kita merujuk ke data BPS itu, karena basis produksi warga itu kan lenyap ya. Lenyap, berganti. Nah pertanyaannya,
lu mau bertahan berapa lama dari sektor tambang ini? Yang notabene dia akan habis. Nikel ini akan habis segera. Ya. Setelah habis mau ngapain? Reklamasinya bagaimana? Nah, reklamasi ini dia ada rentenya, Bang. Kan gini. Ini menarik sebetulnya dan mungkin publik juga perlu paham. Edukasi lah ya. Nah, karena gini, di sektor tambang itu kan tahapan-tahapan penerbitan izinnya itu, Bang, itu macam-macam begitu ya. Mulai dari penetapan wilayah izin usaha pertambangannya, pengurusan izin tambangnya, proses AMDAL-nya, kemudian apalagi izin lingkungannya. Kalau dia nambang di kawasan hutan harus pakai IPPKH dan segala panjang gitulah ya, hulu hilir. Nah, setiap proses ini, tahapan proses ini itu ada rentenya. Nggak gratis ya? Nggak gratis. Menurut informasi bisa ditantang balik sama SDM dan Tempo sudah menulis ini. Nama perusahaan atau izin perusahaan untuk muncul di Minerba One Data Indonesia milik SDM saja. Modi. Itu ada cuannya. Ada cuannya ya? Gimana coba? Merinding saya nih. Pemerintah kita ini dia seolah-olah menjalankan negara ini kayak pedagang gitu. Setiap tahap harus ada cuannya. Baik kalau cuan ini larinya ke pendapatan negara, ke negara, ke kas negara. Kalau lari ke kantong pribadi, itu yang bahaya. Itu ya. Nah, itu yang terkait dengan dana jaminan reklamasi. Nah, dan memang kocak Indonesia ini. Aku juga bingung. Jadi dana jaminan reklamasi itu kan, Bang, sebelumnya memang kan perusahaan-perusahaan yang meninggalkan lubang-lubang tambang dia wajib melakukan pemulihan. Ada kewajiban. Ada kewajiban sebelumnya gitu ya. Dengan dia setor dana jaminan reklamasi. Nah, seringkali juga ada perusahaan yang mandel tidak setor dan segala macamnya karena misalnya dia sudah suap si pemerintahnya, dia sudah suap si aparat penegak hukumnya. Nggak setor dia. Ada juga yang setor tapi ditilep sama si otoritas lokal duitnya. Jadi jong dong. Betul. Dan parahnya lagi, setelah itu regulasi kemudian diotak-atik. Jadi lahan-lahan bekas tambang ini tidak harus dipulihkan, tapi bisa dialihfungsikan, alih-manfaatkan. Itu yang revisi, yang itu revisi. Revisi Undang-Undang Minerba itu. Betul. Jadi yang di demo rame-rame itu. Lubang tambangmu ini tidak harus kau rehabilitasi. Nggak apa-apa. Ini kita manfaatkan untuk pariwisata, untuk perikanan. Bayangkan. Nah, itu kado tambahan dari rezim Jokowi untuk korporasi tambang hari ini salah satunya. Untuk oligarki. Yang notabene sebagian penerima manfaatnya persis ada di samping kiri kanannya Pak Jokowi. Pak Jokowi tengok kiri kanan. Mestinya udah tahu juga kan. Tengoklah kiri kanan. Dan yang jadi soal itu tengok kiri kanan, mantap. Berisik.